Abdullah bin Mas'ud At-Thaqafi, seorang pembesar dari Saqif. Dia perwakilannya Quraisy. Ya kan, adu diplomasi, adu diplomat. Gimana caranya biar Muhammad pergi? Kalau bagi orang Quraisy, nggak masuk ke Mekah, nggak boleh masuk ke Mekah pokoknya. Tapi bukan dengan peperangan, dengan diplomasi. Oleh karena itu, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, perjanjian Hudaybiyah ini rugi bagi siapa saja yang pengen belajar komunikasi, pengen belajar diplomasi tingkat tinggi, tingkat sebenar-benarnya, jauh melebihi para komunikator sekarang. Itu perjanjian Hudaybiyah, belajar. Ya kan, kalau perang Badar perangnya, perang Uhud perang itu, medan tempur, perang Ahzab perangnya. Nah, khusus perjanjian Hudaybiyah, Bapak-bapak sekalian, khusus perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah ini kita bisa ambil ibrah orang-orang komunikator handal, khusus orang-orang yang bisa menaklukkan hati. Ya kan, komunikator menaklukkan hati, Pak. Nah, di kantor Bapak, baik bapak-bapak yang pensiunan TNI yang hadir di sini atau yang pensiunan kantor-kantor biasa, ya kan ada ya Pak yang humasnya, ada humasnya toh, ada bagian komunikasinya toh, atau misalnya di bidang bisnis ada yang bagian manajemen tapi buat penjualan di depan publik toh. Itu pekerjaan ujung-ujungnya apa sih? Kebaikan berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi, naklukin hatinya gimana nih biar orang beli itu produk saya. Kan itu bisnis Pak. Nih biar orang beli gimana caranya nih? Kan menaklukkan hati. Nah gimana orang mau beli? Udah kita beli lagi. Bapak-bapak yang di alumni pensiunan dari TNI misalnya, kan ketika ada kebijakan-kebijakan terdengar di masyarakat. Nah, ngerinya lagi misalnya kebijakannya terdengarnya sekitar kontroversial. Misalnya, kan langsung humasnya ngasih tahu ke masyarakat bahwasannya ini adalah seperti ini. Tujuannya apa sih? Untuk meraih hati masyarakat. Itu wajar di dalam manusia, itu kehidupan manusia. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, ini adalah soal kemampuan berkomunikasi. Nah, suatu kali ini diplomatnya Quraisy namanya Urwah bin Mas'ud ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, duduknya. Ya, dia namanya seorang kafir. Muhammad, sudahlah, Anda jangan bersikeras. Kan mau masuk, Anda dari tadi mau masuk ke Mekah kan? Anda menunggu di sini mau masuk ke Mekah, menunggu persetujuan kami. Udah, pokoknya forum Quraisy menyatakan tidak boleh Muhammad menginjakkan kakinya ke Mekah. Dia udah terusir ke Madinah. Jangan ke Mekah lagi lah, nanti lagi lah kapan. Di situ Rasulullah SAW memperlihatkan komunikasinya yang hebat, yang handal. Bagaimana? Kami datang bukan untuk berperang, kami datang untuk melakukan umroh. Apakah orang-orang Quraisy sudah kehabisan akalnya? Masa orang pengen beribadah, meninggikan Baitul Haram, mengagungkan Baitul Haram, Ka'bah, masa dilarang-larang? Pak, ini kalimatnya agak sederhana. Kenapa? Karena orang Quraisy tahu apabila Quraisy sebagai orang, kan mereka pelayannya Masjidil Haram, pelayannya Ka'bah nih, karena memang orang asli di situ kan, di Mekah. Bayangin kalau orang Arab, gimana opininya, gimana citra mereka, gimana apa kata orang ketika
psikologis. Apa sebutan ini? Perang urat saraf. Perang urat saraf itu bukan kurang ketempuran ya, kayak itu mah apa namanya istilah aja. Perang urat saraf itu perang psikologis. Urwah bin Mas'ud nakal nih. Kenapa? Dia pas lagi ngomong begitu kepada Rasulullah SAW, ngeliatin saya lupa nama sahabatnya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau nggak salah, namanya Mughirah bin Syu'bah. Muhammad, ini sahabat kamu. Ada tuh kan namanya, jadi gambaran ini Pak. Ini Rasulullah, ini Urwah bin Mas'ud. Hadap-hadapan kayak saya, mungkin kayak saya duduk di sini sama di depan meja ini gitu kan, dekat ini ya. Kan di sini sekumpulan sahabat Nabi itu, Muhajirin sama Ansor nih yang sekelilingnya. Ada namanya itu Mughirah bin Syu'bah. Muhammad, ini teman kamu. Ini kan orang punya utang. Dikecilkan bangsa. Sahabat Rasulullah yang menyampaikan dikecilkan. Ini kan yang punya utang. Kenapa? Punya utang sama kami Bani Saqif. Ini si Urwah bin Mas'ud ini yang jadi diplomatik pres dari Bani Saqif. Punya utang. Apa maksudnya? Apa makna balik itu? Urwah bin Mas'ud mencoba untuk mengkerdilkan sahabat Rasulullah di depan Rasulullah SAW. Dibilang benar, punya utang benar, punya utang banyak. Si namanya sahabat Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dibela Pak Rasulullah. Maka hebatnya apa Rasulullah SAW? Itu yang beda pada kita. Setiap kawannya, loyalitasnya kepada para sahabat, dan begitu pun sahabat kepada Rasulullah. Sebaliknya Rasulullah kepada para sahabat tidak terkira loyalitasnya. Urwah bin Mas'ud, kamu jangan mengeluarkan dari pokok persoalan. Memang dia punya utang, tapi dia siap membayar begini. Selesai, dibela. Pak, bagaimana semua? Coba ada satu circle organisasi atau apa ikut di situ. Biasanya pasti toh setiap circle, setiap pergaulan, setiap lembaga, setiap kantor atau apapun organisasi ada orang yang dihormati. Itu nggak mungkin, saya nggak percaya. Bapak dari haram apa coba? Bapak dari haram mana? Coba. Bapak dari jamaah mana? Sebutin. Nggak mungkin, pasti ada yang disepuhkan, diseniorkan. Coba kita lihat kalau benar-benar pengen ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu senior kita, itu barangkali kalau yang punya harokat, punya organisasi, mungkin amirnya, ketua organisasinya, barang kata kalau misalnya Front Pembela Islam, misalnya Habib Riziknya gitu. Nah, itu kalau benar-benar ngikutin sunnah Rasulullah SAW, ketika ada kadernya, ketika ada kawannya, ketika ada sahabatnya, anggotanya, meskipun kelihatannya orang biasa-biasa saja, dibela, kehormatannya tetap diangkat. Nggak mentang-mentang ini, kamu kan siapa, kamu orang yang nggak boleh. Bapak dari afiliasi manapun, bapak dari mazhab manapun, dari paham manapun, dari organisasi manapun, nggak boleh. Contoh bagi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti harga diri sahabatnya Mughirah bin Syu'bah. Dan kalau diingat-ingat Pak, berapa banyak yang bahkan ini tiba-tiba semua bahwa Rasulullah coba pernah dengar nama sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah? Puasa. Mungkin ada yang begini. Saya Abu Bakar, saya tahu Ustaz. Bukan saya tahu. Nggak pernah dengar ini Mughirah bin Syu'bah. Tapi apakah beliau nggak penting? Maksud saya, lihat umat Islam sekarang aja melihat kepada sahabat banyak yang nggak hafal nama-nama sahabat. Seakan-akan berarti Mughirah bin Syu'bah ini barangkali nggak seberapa, nggak kayak Umar, nggak kayak Abu Bakar As-Siddiq, nggak kayak Ali bin Abi Thalib, nggak kayak Utsman, nggak kayak Bilal bin Rabah. Tapi lihat pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun nggak terlalu terkenal di sahabat, dibela. Nyerocos lagi itu Urwah bin Mas'ud. Namanya ini lagi perang diplomasi apa ya? Namanya ini lagi perang orang sana. Nyerocos lagi dia bilang,
bagi kita mungkin agak-agak ganjil lah ya. Ini orang lagi duduk berdua. Salah satu penghormatan, ini wawasan buat kita ya. Di zaman dahulu orang Arab itu justru yang ada saling bicara ini megang jenggot lawan bicaranya begitu, Pak. Begitu. Jadi bukan begini-begini ya, tapi gini-gini jenggotnya. Dan itu gak masalah, gak masalah juga. Itu begitu Urwah bin Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak asli keburu nanti Pak, keburu marah kenapa? Sendiri tangan kamu yang kotor, kamu kan musyrik. Gitu. Muhammad ini sahabatmu yang kasar ini, sahabatmu yang kasar ini. Dia nggak kasar, dialah asli. Dia membenarkan aku begini-begini. Di saat orang ini nggak beriman kepadamu, dibela lagi, dibela lagi. Ini kan pimpinannya yang lagi ngomong. Pimpinan ngebela anak. Wah, pimpinan ngebela sahabat-sahabat. Bukan sahabatmu yang ngebela orang pimpinan. Itu sudah Nabi SAW. Dan kita bos-bos kita di kantor, bos-bos kita nih, pemimpin-pemimpinnya nih, ngebela. Kalau kita ada apa-apa, jangan kasih tahu sama bos-bos. Jadi ini dia akhlaknya dari Nabi SAW begini. Tapi akhirnya bagaimana? Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika itu? Itu Urwah bin Mas'ud sampai di Urwah apa namanya, katanya Urwah dulu ya, Muhammad nyerocos lagi kepada Nabi untuk ketiga kalinya. Muhammad, kamu yakin sahabat-sahabatku ini kan ada sahabat-sahabat gitu ya? Kamu yakin ini orang-orang sahabatku ini bakalan sekoya, bakalan setia kepadamu? Paling-paling tidak lama lagi mereka ini. Lihat Pak, di depan Nabi SAW, di depan 1.500 orang sahabat. Ini dia kan perwakilan Quraisy sendiri. Quraisy itu kan jauh Pak. Bedanya apa? Dari Hudaybiyah Mekah, dia datang sendiri, tapi ngocol gitu bangsa si Binong Pak. Bangsa si Jujung memang ngocol nih orang, sokong gitu. Dia bilang, bentar lagi sahabat-sahabat kamu juga akan meninggalkan. Aku sokong itu terjadilah sama kehebatan orang-orang sahabat itu, satu visi, satu pandangan. Apa namanya? Sahabat-sahabat juga akan meninggalkan. Lihat saya dulu. Dicontohinnya Nabi dulu. Jadi tak ngomong lagi. Nabi dulu, Nabi SAW. Pas lagi dulu apa yang terjadi? Lihat itu Urwah bin Mas'ud bingung sebingung-bingungnya, kaget sekali-kagetnya. Itu Nabi Pak, ketika lagi kumur-kumur keluarin itu istinsa, keluarin ayatnya, menjadi rebutan para sahabat. Jadi bingung bahwa kok Muhammad sebegitunya air bekas dirinya, bekas Nabi nih SAW, bekas Nabi dulu diperbutkan meskipun udah jatuh ke tanah Pak. Ini wudhu nih Nabi nih. Nah kan airnya kan masih jatuh ke tanah toh ya. Cipratan-cipratannya itu diuber-uber jadi rebutannya para sahabat, digosok-gosokkan kepada ini, kepada badan ini. Nah ini barangkali yang menjadikan ini fikih di sini adalah barokah tamaruk dari Nabi SAW begitu. Khusus Nabi SAW sampai kayak gitu. Wah, air bekasnya itu semua diambil semua, digosok-gosokkan pada badannya, dan orang mengerbuti dia. Ngerbuti maksudnya air bekas dia. Itu Urwah bin Mas'ud gak ada ngomong lagi Pak. Ini perwakilannya Quraisy, diplomat Quraisy ini habis kata-kata. Kenapa? Ini Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad keluar tuh statement. Dan ini statementnya dari musuh. Statementnya dari musuh Islam. Apa Urwah bin Mas'ud berkata? Demi Allah, Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad melebihi pasukan Romawi menghormati Heraklius. Sahabat-sahabat Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad menghormati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi pasukan Persia menghormati Kisra.
ada pengikut, ada orang yang menghormati, memuliakan satu orang melebihi sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Subhanallah. Sampai kayak ini penghormatan kan nggak ngomong Pak. Tadi dicengin tuh, Muhammad paling sahabat-sahabat kamu bentar lagi juga ninggalin kamu. Dicengin begitu, kocol dia nih. Tapi apa yang dilakukan? Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Ini apa Pak yang bisa kita kesimpulan dari yang tadi? Bukan masalah, kalau fikih bukan masalah tabaruk ya Pak, bukan hanya masalah tabaruk kepada Rasulullah ya. Itu istilahnya masih sederhana kalau masalah tabaruk sih, masih sederhana. Tapi apa yang berdampak global? Tandanya sahabat, satu visi, satu pikiran semua, kabeh sama. Nih, ketika Nabi digituin, kan pada menyaksikan tuh, adu diplomasinya, langsung pada digerakkan hatinya seperti itu juga. Tandanya apa? Punya pandangan visi dan misi yang sama. Umat Islamnya sampai begitu. Itulah kenapa inna fatahna laka fathal mubin. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Pak, ikhwan-ikhwan sekalian, mohon maaf, yang disebut al-fath, kemenangan yang nyata, fathal mubin itu bukan ketika Fathu Mekah. Bukan ketika Allah sudah menampakkan kemenangan ketika menaklukkan Mekah, tidak. Mulai perjanjian Hudaybiyah, lihat kamu bisa kayak seakan-akan ngomong kepada kita di surat Al-Fatihah, yang mulia ini surat 88 dari Al-Quran. Umat Muhammad makin sama. Generasi kita di sekarang, bisa nggak kamu satu visi dan misi kayak ini? Kayak mau sahabat-sahabat Muhammad SAW pada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu visi semuanya, satu visi semuanya. Ini tugas kita yang besar Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan dari kajian bersingkat ini barangkali masih akan pertemuan beberapa kali ke depan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Monggo silakan untuk sementara ini dari diplomasi umum dimasuk pada Sayyidina Rasulullah SAW. Barangkali ada yang bingung pengen ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan Bapak-Bapak. Berapa menit aja Pak? 15 menit aja. Iya, menarik tadi diplomasinya. Ya. Sering kita kalau di Sirah Nabawiyah itu kan, Sirah Nabawiyah, melihat kafir Quraisy itu kalau takjub, kalau terpesona dan yang lain itu selalu mengatakan demi Allah. Kan masih banyak yang tidak paham gitu kan, bahwa itu kalau bagi kita ansih itu hanya bagi orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan mereka mengatakan demi Allah kan gitu. Itu karena di benak yang tidak mendalami Sirah Nabawiyah itu masih terbingung. Tadi kayak Urwah itu kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tingkat diplomasi ini nanti kan di perjanjian Hudaybiyah itu nanti juga beliau mengutus Utsman bin Affan ya nanti masih lama dari situ ya itu dulu tadi kan ada demi Allah kan gitu ya ini menarik sekali pertanyaan Pak Abu itu barangkali stimulus kita semua. Kenapa kalau kita baca sejarah Islam Sirah Nabawiyah Pak, kok orang model kayak Abu Jahal, Abu Lahab kok ngomongnya demi Allah? Tadi saya cerita Urwah bin Mas'ud, dia perwakilan kafir Quraisy, dia juga kafir, kok bilang demi Allah ketika takjub? Itulah Pak. Sebenarnya kalau dulu ya berapa tahun yang lalu, barangkali pernah juga di forum ini, tapi gak apa-apa saya ulangi. Jadi Pak, kenapa orang Arab jahiliyah itu tetap demi
orang kafir ngomong itu, kafir Quraisy, karena mereka sejatinya kenal sama Allah tetapi tidak la ilaha illallah. Berarti maksudnya apa? Nabi SAW ketika kalau berdakwahnya sama Quraisy bukan kayak kepada orang ateis Pak, bukan kepada kayak orang komunis, bukan. Orang kepada orang ateis, mereka aku yakin tahu Allah yang Maha Besar. Tetapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah. Makanya sekutu-sekutunya siapa? Ada Lata, ada Uzza, Hubal, Manat, berhala-berhalanya Quraisy. Ambil ikhwanya buat kita apa Pak? Masalahnya Islam ini datang bukan sekedar pengen kenalin Allah, bukan biar kamu bertuhan. Pak, orang agnostik, termasuk tokoh Indonesia yang agnostik, Rocky Gerung agnostik itu apa? Dia percaya Tuhan, percaya akan Tuhan, tapi tidak terlibat satu agama satupun. Dia itu satu agama, ngomongin satu agama. Tapi kalau ditanya kamu percaya Tuhan, biasanya itu orang-orang filsafat begitu. Kalau cuma mengenal Allah, tahu Tuhan, oh ada Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa, ya itu mah orang-orang yang dari dulu udah tahu itu. Masalahnya lebih totalitas. Islam itu pengen la ilaha illallah. Ilah itu apa? Peribadahannya, pengakuan rezekinya, pengakuan keberuntungannya. Buat sujud kita, buat hati ini tertambah kepada siapa? Pengennya ada Allah. Allah tuh pengennya itu la ilaha illallah. Bukan kenalan aku Allah. Betul ada yang gak kenal Allah memang, saking parahnya jahiliyah. Tapi banyak dari mereka kenal sama Allah. Dan Islam datang bukan sekadar memperkenalkan Allah, karena orang Quraisy kenal. Pun itu jawabannya. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa? Bilangnya ahadun ahad. Kenapa bilangnya ahad? Kan bisa ngomong Allah, apa susahnya sih? Bila lagi disiksa sama Umayyah bin Khalaf, pembesar Quraisy, bilangnya ahad, pasti bapak bisa. Kok bilangnya ahad? Jawabannya kalau cuma ngomong Allah ketika disiksa, sama Umayyah bin Khalaf yang muslim Rasulullah juga sama dengan Allah. Cuma bedanya dia percayanya Allah itu punya sekutu. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik illa Uzza illa Lata. Begitu talbiyahnya orang jahiliyah. Ya Allah gak ada sekutu kecuali ada Uzza, ada Lata. Ya pelan memang ini konsep ketuhanannya. Itu Bilal meskipun budak parah, pinter Bilal tuh. Budak padahal. Budak kan dibawa pembantu Pak. Bapak di sini barangkali punya pembantu. Ini budak Pak dibawa lagi. Tapi pinter Bilal. Dia tahu kalau ngomong sekedar ngomong Allah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, tapi gak pada nyembah Allah. Cuma kan masalahnya mereka tidak bertauhid, tidak menunggalkan Allah begitu. Makanya dibilangnya ahad. Mana? Ngomong ahad katanya. Emang kamu udah ngakuin Lata? Emang kamu udah ngakuin Uzza? Begitu. Karena pikirannya Quraisy. Bukan Quraisy itu bukan ateis, bukan penyembah dewa-dewa, bukan. Gitu. Beda dengan misalnya orang-orang Yunani kuno, menyembah dewa Zeus itu. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah karena Islam datang itu untuk mentauhidkan Allah, bukan sekedar memperkenalkan Allah. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang Utsman bin Affan. Ya, setelah dari dua bin Mas'ud ini nantinya ada kejadian Utsman bin Affan, saya bilang Utsman bin Affan masuk sendirian ke Mekah. Masuk sendirian ke kota Mekah. Untuk apa? Karena Utsman orang kaya, keturunan juga dari Bani Umayyah, dihormatin dari segi nasabnya. Tapi nanti ada bukan barangkali kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu? Utsman bin Affan dikira mati, dikira dibunuh sama Quraisy sampai nanti terjadi namanya baiat di bawah pohon. Itu di
kitabullah jadi syafaat. Yuk makanya siapa tahu yang ini kita jadikan wasilah buat apa? Buat pemahaman Quran. Tuh ayat 18-nya apa? Ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridhoi kalau Allah ridho surga langsung. 'Anil mu'minin kepada orang-orang beriman idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang mana mereka berbaikat janji setia untuk berperang di bawah pohon. Janji setia. Kenapa? Ngira ya, sempat kira ada isu Utsman bin Affan dibunuh di Mekah. Kalau kita datang baik-baik, pengen umroh, baik-baik kita datang, kita juga menyalurkan kok Utsmannya dibunuh, kan marah ya Pak ya? Marah. Nah itu nanti ada kejadian seperti itu. Tapi ternyata meskipun perang itu nggak jadi Pak, nggak jadi perang itu, nggak jadi perangnya. Tetapi ternyata Allah udah keburu ridho, keburu senang, keburu datang rahmatnya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka. Tapi dengan syarat apa? Orang-orang itu berbayar kepada Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pohon itu. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang mana dia mengetahui apa yang di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dan kemenangan yang mereka. Masya Allah, ini aneh banget. Kalau pakai Al-Quran kita ini udah berbaikat, janji setia untuk berperang sampai mati, membalas darah Utsman bin Affan. Kok Allah malah bilangnya Allah tahu di hati mereka, Allah memberikan ketenangan. Orang pengen berbayat sampai mati untuk berperang diberikan ketenangan. Ya, mentalitasnya para sahabat sampai kayak gini. Gak apa-apa kita mati demi Islam. Gak apa-apa kita mati membela Rasulullah. Gak apa-apa kita mati demi tegaknya Islam. Begitu. Dengan begitu benar berarti. Dan benar kuat-kuat para mujahidin terdahulu, para mujahidin yang telah mendahului kita, ya, yang jauh lebih senior barangkali daripada Syekh Yahya Sibwan, yang bahkan lebih senior daripada Syekh Ismail Haniyeh rahimahullah ta'ala, yang kemarin-kemarin insya Allah baru sakit. Apa kata-kata mereka? Ada yang terngiang-ngiang dalam telinga saya, dalam hati saya, yaitu memang siapa yang dia mencari mati, yaitu membela Islam sampai mati, saking itunya berjihad dia sampai mati, keinginan di dalam saudaranya begitu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Belum dipanggil apa Allah, belum sakit, tapi udah dapat kehidupan sebenarnya. Kenapa Pak? Sanubarinya subur, sanubarinya kaya, hatinya kaya. Ya, kenapa? Justru ketika orang yang yakin, ini Islam yang benar, maka akan saya perjuangkan sampai mati. Apalagi itu di medan jihad, di medan dakwah, itu seakan-akan itulah kehidupan sebenarnya. Yang nggak takut mati, ya kan binasa atau mudarat paling parah kan mati nih. Mudarat itu kita tuh paling menjauh masalah mati, karena mudarat yang paling mudarat kematian. Tapi ternyata orang-orang ini malah cari mati. Orang-orang inilah yang malah mencari, tapi justru itulah kehidupan sebenarnya. Dia nggak tahu apa-apa, hatinya tetap kepada Allah, hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keimanan semacam ini. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keimanan petunjuk semacam ini dari sana, dari siro-siro Nabi sahabat itu. Ya. Dan mudah-mudahan keimanan kita juga yang menggerakkan hati kita untuk tidak malu-malu, tidak segan-segan kita dalam belajar surah Al-Baqarah. Kan begitu. Saya akhiri barangkali ada kalanya begini. Ini Quran Pak. Quran kita tahu bersama yang gampang, sangat mulia. Kalau Allah firman Allah, gimana cara Quran dipraktekkan? Kan pengen tahu. Siapa yang paling jago mempraktekkan ini? Katakanlah ini buku manual ilahi, manualnya Allah nih, buku manualnya. Siapa yang paling jago mempraktekkan? Ya
jelas Sirah Nabawiyah ada perannya di situ. Kita lihat itu Usman bin Affan. Ini kalau kita mengkaji ayat 18 tadi yang saya bacakan dari surat Al-Fat, saya bacakan ceritanya. Ini ada dua majelis, satunya mentadaburi sirahnya, satunya enggak, cuma kata-katanya aja tuh. Apa ini terjemahannya? Dan sesungguhnya Allah telah meridhoi begini. Baik, memang baik, Allah Taala memang. Tapi lebih dalam mana? Lebih mengenai jiwa yang mana? Yang dalam Sirah Nabawiyah. Kenapa? Udah ada gambarannya. Aplikasi praktek Al-Quran semuanya ada di dalam Sirah Nabawiyah. Prakteknya yang paling jago praktek Al-Quran itu Sirah Nabawiyah. Tokoh-tokohnya, aktor-aktornya. Biarkan Bapak bilang ini cerita. Tapi kan ceritanya cerita makna sejarah kan? Cerita, Bapak bilang kan cerita, gak apa-apa. Tapi ini adalah cerita bagaimana orang-orang terhebat mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah yang paling ideal itu ada di dalam Sirah Nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk bisa kita cukupkan sekian saja untuk Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Adam dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca zikir, hamdalah dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.